Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hesti dari kelas C7 Manajemen dengan nomor NPM 10121229. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu teknik negosiasi dan komunikasi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Wardana. Di sini video ini akan menjelaskan tentang bernegosiasi antara pengusaha dan investor. Saya sebagai pengusaha dan ini rekan saya Sipa sebagai investor. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Hesti dari PT Kaduga yang dari perusahaan properti itu, Ibu, yang kemarin sedang mengirimkan proposal mengenai investasi yang kami tawarkan Ibu kepada perusahaan kami. Bagaimana Ibu? Saya sudah baca ya proposal yang perusahaan Anda kirim kemarin. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu perusahaan Anda ini bergerak di bidang apa ya? Jadi perusahaan properti itu Bu bergerak di bidang perjualan antara menjual rumah gitu Ibu, menjual rumah, ruko, bangunan, apartemen dan lain-lainnya. Seberapa besar sih peluang bisnisnya untuk pasarannya di bidang bisnis properti ini? Kalau ditanya peluang pasar mengenai bidang properti itu sangat luas ya Ibu, sangat menguntungkan sekali. Karena menjual rumah itu pasti akan naik ya Ibu, setiap tahunnya itu rumah tuh pasti akan naik. Lalu juga masyarakat itu selalu menginginkan punya rumah untuk sendiri gitu, rumah sendiri, milik sendiri. Maka kalau ditanya keuntungan pasarnya itu pasti sangat menguntungkan sih Ibu. Iya, oh seperti itu ya. Kalau untuk pendirinya sendiri siapa ya? Terus timnya yang bekerja sama untuk membangun bisnis ini bagaimana ya? Kebetulan pendirinya itu saya Ibu yang langsung turun langsung ke bertemu Ibu. Bagus ya. Jadi tim saya itu Ibu sebelumnya juga saya itu sebelum membangun perusahaan itu saya mempunyai tim yang jadi waktu itu dulu juga saya bekerja di bidang properti dan saya mempunyai teman-teman, lalu saya membangun properti sendiri, mengajak teman-teman yang sudah akrab gitu Ibu ya, sudah dekat. Jadi kita mempunyai visi dan misi yang sama gitu untuk membangun perusahaan ini, untuk memajukan perusahaan properti yang kita buat bersama. Untuk timnya sendiri kenapa Anda memilih tim Anda, teman-teman Anda, rekan-rekan Anda untuk membangun bisnis ini? Rekan-rekan saya dan tim-tim saya ya Ibu ya, yang sudah anggap saya seperti keluarga gitu ya Ibu ya, mereka itu mempunyai kredibilitas yang bagus ya Ibu tentang perusahaan ini, tentang mengerti di bidang ini, karena mereka juga lulusan sarjana ya Ibu ya, jadi tidak perlu diragukan lagi mengenai kemampuannya dalam mengelola bidang ini gitu. Kalau untuk perusahaannya sendiri, ini pemasarannya sistemnya bagaimana ya? Kalau sistem pemasarannya Ibu, perusahaan saya menggunakan digital marketing. Mungkin dari website ya Ibu, ada website khususnya juga, kita membuat website khusus. Terus kita juga berjualan di sosial media seperti Instagram, Facebook dan lain-lainnya Ibu ya, masih banyak kan sekarang tuh sosial media itu Bu perkembangannya sangat pesat ya Ibu ya. Sekali kita mengirim foto gitu banyak, langsung bisa tersebar di mana-mana. Jadi memudahkan akses juga buat perusahaan. Terus kita juga membuat brosur ya Ibu ya, setiap yang di pinggir jalan. Lalu kita juga membuat iklan tentang rumah-rumah gitu. Kalau misalnya saya nih ya berinvestasi di perusahaan Anda, resikonya apa Bos? Kalau kita ngomongin resiko, pasti setiap perusahaan akan mengalami resiko, mau dalam bidang apapun juga. Mungkin resiko dalam bisnis properti itu di modal, karena bisnis properti pasti akan mengeluarkan modal yang cukup besar. Terus pasti banyak pengeluaran juga ya. Yang kedua mungkin di biaya perawatan, karena kan setiap rumah yang udah kita bangun tidak langsung terjual, jadi kita harus merawatnya biar suatu saat rumah itu ada yang mau beli, ada yang berminat, jadi rumah itu masih nyaman untuk digunakan, masih layak pakai untuk digunakan untuk hidup di sana. Mungkin yang ketiga itu itunya waktu yang lama gitu untuk melakukan penjualannya, karena kan ekonomi juga ya di Indonesia lagi musim kayak gini, baru selesai pandemi, jadi ekonomi sedang menurun. Mungkin itu juga
bisa menyebabkan resiko di bisnis properti. Terus bagaimana Anda akan menggunakan investor? Saya dan tim saya sudah merancang sedemikian rupa uang yang akan digunakan untuk modal, yaitu 60% dialokasikan untuk biaya pembangunan, biaya perawatan, dan biaya lainnya. Lalu yang 40%-nya digunakan untuk biaya operasional, dialokasikan untuk biaya gaji karyawan, biaya marketing, atau pembuatan brosur, dan lain-lainnya. Lalu bagaimana untuk sistem bagi hasilnya apabila saya berinvestasi di perusahaan Anda? 35% Ibu setiap per tahunnya. Jadi setiap rumah yang terjual, kita akan kalkulasikan selama setahun itu, dan Ibu mendapatkan 35% di bagiannya. Saya sudah mendengar ya penjelasan dari Anda, saya juga sudah baca proposalnya. Saya memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan Alhamdulillah, Anda. terima kasih Ibu. Terus ini bagaimana kelanjutannya? Mungkin sekarang Ibu tinggal tanda tangan dokumen-dokumen yang sudah saya bawa dan sudah saya siapkan di atas materai ya Ibu ya. Ini. Saya tanda tangan sini ya. Iya. Ini sini. Iya. Sama di sini Ibu, satu lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Semoga Ibu sehat terus, sukses terus ya Ibu ya. Ya, terima kasih telah mengajak saya berinvestasi dan bergabung di perusahaan Anda. Semoga perusahaan Anda makin sukses. Ya Ibu, makasih doanya. Selamat menjalani hari Ibu. Ya, saya pamit dulu ya. Iya Saya ada Ibu. keperluan lain. Iya, maaf Ibu mengganggu waktunya.